Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia, Minggu 20 November 2022. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini menegaskan kepada kita kemahakuasaan Kristus. Kristus adalah Raja di atas segala raja. Ia berkuasa atas seluruh semesta. Namun, bagaimana Yesus menghayati kemaharajaannya? Bagaimana ia hidup sebagai seorang raja? Kiranya Injil hari ini bisa menerangi budi kita dan menerangi hati kita agar memahami bagaimana Yesus hidup sebagai seorang raja. Dikisahkan bahwa ketika Yesus tergantung di salib, banyak orang mengolok-olok dia, termasuk salah seorang penjahat yang disalibkan di sampingnya. Ia berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Yesus tidak menggubris godaan penjahat itu. Ada penjahat yang lain lagi yang juga disalibkan di sebelah Yesus. Ia menegur temannya itu. Dan yang uniknya, ia bisa mengenal Kristus sebagai Raja. Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana penjahat ini bisa mengenal Kristus sebagai Raja? Yang pertama, ia bisa mengenal Kristus sebagai Raja karena Yesus sendiri adalah pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu terbuka dengan siapa saja, secara khusus dengan mereka yang kecil, mereka yang miskin, dan mereka yang menderita, termasuk sang penjahat ini. Itulah alasannya kenapa penjahat ini dengan mudah mengenal Yesus. Yang kedua, penjahat ini pun bersikap rendah hati. Ia bisa mengenal Yesus karena ia mau merendahkan dirinya. Ketika temannya mengolok-olok Yesus, ia menegur temannya. Ia mengatakan bahwa mereka berdua pantas dihukum, sedangkan Yesus tidak. Mereka berdua adalah orang yang telah melakukan kesalahan. Mereka penuh dosa, tetapi Yesus tidak. Inilah bentuk kerendahan hati yang ditunjukkan oleh penjahat itu, sehingga ia mampu mengenal Kristus sebagai Raja. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus yang rendah hati. Kalau ia yang adalah Raja mau merendahkan dirinya, mau bersikap rendah hati, apalagi kita yang mengklaim diri kita sebagai para pengikutnya. Mari kita belajar untuk rendah hati. Mari juga kita belajar dari penjahat yang rendah hati ini. Ia bisa mengenal Kristus karena ia merendahkan dirinya. Kita pun bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Kristus di sekitar kita kalau kita mau merendahkan diri kita. Kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita. Kita mau membuka diri kita. Kita mau terbuka pada kritik, pada masukan, pada bimbingan, pada arahan. Kalau kita bersikap rendah hati, kita pun niscaya sama seperti penjahat ini akan mengenal Kristus. Kristus sendiri ketika melihat penjahat ini dengan penuh kerendahan hati, Yesus mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ganjaran dari kerendahan hati adalah kebahagiaan abadi. Maka barang siapa rendah hati, ia pun akan memperoleh kebahagiaan yang sejati itu. Mari sepanjang hidup kita membawa salib sebagai jalan kerendahan hati.
Mari kita menghidupi sikap rendah hati di dalam keseharian kita. Niscaya di akhir hidup kita, Kristus Sang Raja semesta alam itu akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita.